Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi teman-teman, siswa-siswi kelas 11 Elektro 1 dan 11 Elektro 2. Eee, Bapak khususkan untuk membuat video ini untuk menerangkan kembali mengenai aplikasi Fluid SIM. Mohon maaf hari ini memang tidak bisa Zoom meeting ya, tapi Bapak membuat video khusus untuk penjelasan Fluid SIM ini. Jadi, dari video ini bisa dipelajari fungsi-fungsi dari Fluid SIM itu. Jadi Fluid SIM ini digunakan untuk mensimulasikan ya dari komponen, pneumatik dan elektropneumatik. Nah, ini Bapak buka aplikasinya. Nah, dapat dilihat ya, si tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, di sini itu adalah komponen-komponen yang dapat digunakan untuk mensimulasikan. Nah, di sini banyak 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 komponen ya. Ini bisa dipelajari di video sebelumnya, ada sebagian ya, tapi ada juga yang belum diterangkan. Nah, tinggal dilihat saja namanya. Ini apa, setelah dilihat namanya bisa dicari fungsinya di, internet ya, dengan keyword Fluid SIM nama komponennya. Ya, bisa ditambah kata fungsi atau bisa ditambah kata, penjelasan. Baik, untuk memulai aplikasi Fluid SIM ini sudah dibuka, aplikasinya pertama buka dulu kemudian, file new. Nah ini workspace kosong ya, tinggal kita, tambahkan beberapa komponen ya. Semisal kita akan membuat, eee, satu buah silinder untuk dapat, keluar ya, dengan menekan satu tombol misalkan. Nah, kita di sini membutuhkan yang paling pertama dan utama adalah kompresor. Jadi kompresor itu sebagai penyedia udaranya. Ya, kalau dikelistrikan ini sebagai listrik PLN-nya, ya, listrik PLN-nya. Sebentar. Ya baik, dilanjut lagi. Ini yang pertama adalah kompresor, ya. Kompresor di sini lambangnya, simbolnya seperti ini, segitiga terbalik, ya. Kalau kita double klik di sini ada ukuran barnya. Bisa bar, bisa MPa, bisa PSI, kita gunakan bar ya. Kita default saja pada tekanan 6 bar. Oke. Kita simpan di sini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kompresor ini kita masukkan, air service unit. Nah, di sini air service unit ya. Kalau dalam kenyataannya di air service unit itu terdapat indikator tekanan ya. Ini indikator tekanan, kemudian biasanya suka ada, saklar atau katup ya untuk membuka dan menutup. Nah, biasanya suka ada yang seperti itu. Kompresor, kemudian setelah kompresor kita masukkan katup 3/2 dengan pengaktifan tombol ya, karena kita kasusnya di sini akan menggunakan tombol untuk mengoperasikan silindernya. Jadi satu tombol untuk membuat silinder dalam posisi 1 atau keluar, satu silinder untuk
mengembalikan posisi silinder ke posisi 0, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai, kontrolnya, kontrol awal. Kontrol awal. Nah, sini tidak dimasukkan, kontrol apa, katup kontrol atau katup proses ya, tidak, tetapi langsung ke katup kontrol akhir ya. Biasanya di sini menggunakan katup 5/2. Ini katup 5/2. Kemudian kita masukkan satu komponen lagi yaitu double acting cylinder. Di sini karena hanya ada ini yang double acting ya. Ini ada single acting. Ini single acting cylinder, jadi hanya ada satu masukan udara. Jadi ketika udaranya keluar, si silindernya akan masuk kembali karena ada pegas di sini. Nah, kita gunakan yang ini ini silinder juga, tetapi posisi awalnya di luar. Jadi ketika ada udara dia masuk, ketika tidak ada udara dia langsung keluar. Dia keluar dan udara lagi gitu. Tapi ini posisi awalnya di luar. Kalau ini posisi awal di luar, tetapi ketika ada udara dia masuk ke dalam. Ketika tidak ada udara dia keluar lagi. Nah, kita gunakannya yang ini, double acting yang ini. Nah. Ya. Misalkan ini kita set dulu menjadi maksimal stroke-nya 5000 supaya kelihatan keluar, proses keluar dan ke dalamnya. Oke. Nah, ini kita sambung-sambungkan, klik, tahan, masukkan ke sini, klik, tahan, masukkan ke sini, juga klik, tahan, masukkan ke sini. Nah, ini juga yang masukannya adalah yang ini. Ini langsung ke sini. Nah, ini kan dia keluarannya udara, jadi kalau ini aktif, nanti yang akan keluarnya, yang akan mengalir adalah ke nomor 2 ini. Nah, ini disalurkan ke mana? Karena ini kan keluarnya udara, maka si katup ini harus memiliki pengaktifan udara. Caranya di double klik, kemudian di sini ada pneumatically, artinya pneumatically ini secara udara, atau electrically secara kelistrikan. Nah, kita pilihnya yang pneumatically, yang ini. Kalau ini secara kelistrikan, ini electrically, ini pneumatically. Pilih yang ini, pilih yang ini, sama kedua-duanya. Oke, kan di sini akan muncul saluran untuk pengaktifan udaranya. Kita masukkan ke sini. Ini juga sama, masukkan. Nah, sampai di sini satu tahap lagi yaitu pemberian peredam. Ini caranya klik di sini, double klik sampai hijau, double klik. Nah, di sini terminatornya pilih yang ini. Oke. Pilih yang ini, yang paling yang ada agak panjang. Oke. Semua ya, semua. Termasuk yang ini juga. Nah, sampai di sini ini sudah selesai. Satu lagi, maaf. Ini belum dikasih pengaktifannya yang ini. Ini juga sama. Nah, kita double klik. Kita pilih yang manually ya, karena ini akan dioperasikan melalui tombol. Dan si tombol itu akan otomatis kembali, maka di sini ditambahkan spring return atau lamun bahasa Sunda nama per. Jadi akan kembali ketika dilepas akan kembali gitu. Kalau tidak diberikan spring, maka ketika ditekan dia akan diam di posisi akhirnya. Tidak bisa kembali lagi. Ini juga sama. Manually, kemudian spring return. Oke. Nah, setelah itu kita bisa simulasikan. Nah, ini dapat dilihat pada layar ini ada sebuah jalur yang memiliki warna biru tua. Nah, ini artinya biru tua ini udaranya sudah mengalir. Tetapi kalau pada tombol ini dia tertahan karena posisi awalnya NC, normally close, artinya tertutup. Ini juga sama, ini juga NC,
tertahan. Nah, kalau yang ini dia langsung melanjutkan si udaranya mengalirkan langsung ke silinder. Maka di sini silindernya akan diam dan pada posisi 0 karena udaranya masuk langsung ke yang sebelah sini. Lihat. Nah, ini posisi awalnya seperti ini, dia udaranya langsung ke sana. Ya. Yang dari sini dia masuk ke pembuangan yang ini, yang nomor 5 ini. Nah, lihat. Ya. Jadi ketika ini ditekan, kita tekan sekali langsung lepas tidak apa-apa. Lepas. Nah, udaranya jadi berpindah ke sini. Udaranya berpindah mengalirnya jadi ke sini. Karena katup ini telah diaktifkan oleh udara yang diaktifkan oleh tombol ini. Jadi kan dia dapat udara. Nah, ini kan ini mengalir langsung ke sini. Makanya ini aktif. Dan setelah aktif, salurannya dia berpindah ke nomor 4. Nah, kemudian mengisi bagian silinder yang di sebelah sini. Sehingga ini akan mendorong silinder keluar atau ke posisi 1. Dan udara yang tadi ada di sebelah sini, dia dialirkan ke pembuangan. Sehingga ini dapat bekerja atau dapat ke posisi 1. Untuk mengembalikannya ini, klik yang ini, kita tekan tombol yang ini. Nah, si katup ini akan kembali lagi ke posisi awal. Ya. Jadi udaranya yang masuknya sekarang lewat sini. Dan udaranya mengisi lagi di sini, yang tadi ada di sini, dia akan dibuang ke nomor 5 ini, ke katup ini. Nah, itu ya contoh yang pertama. Kemudian ada contoh lagi, misalkan kita ingin membuat katup logika. Ya, misalkan harus 2 yang aktif, harus ada 2 tombol yang aktif, maka silinder akan bekerja. Nah, bagaimanakah itu caranya? Kemarin di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa katup logika yang jika kedua-duanya aktif atau high atau posisi 1, itu dinamakan dengan katup logika N ya. Katup logika N. Kita bisa buat di sini, ini bisa dikopikan, kita blok misalkan ya. Kemudian kita copy dan kita paste di bawahnya. Paste. Nah, di sini. Di yang atas masih ada, yang di bawah baru gitu. Nah, kita tinggal modifikasi si jalur-jalurnya ini. Misalkan ya kita ingin, contoh kasusnya seperti tadi. Kita ingin membuat sebuah rangkaian yang dimana harus 2 tombol yang aktif baru si katup ini terbuka. Maka tinggal gunakan lagi kita masukkan dulu 1 tombol lagi di sini. Ya. Sini. Nah, karena di simulasi ini tidak bisa langsung ditekan 2 tombol, maka springnya kita hilangkan dulu. Ya, supaya jadi seolah-olah ada 2 tombol yang aktif. Nah, ini biarkan saja. Nah, yang ini kita tetap masukkan ke sini. Kemudian di sini cari katup logika N. Katup logika N mananya? Nah, ini katup logika N. Kalau di sini namanya pressure valve. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pemroses ya. Katup pemroses. Ini bisa dikatakan katup pemroses. Jadi ini katup input, ini katup
proses. Ini katup kontrol akhir. Gitu ya, ini sumber. Ini katup kontrol awal maksudnya. Nah, ini dari sini udara yang keluar dari sini kita masukkan dulu ke katup pemroses ini. Jadi ini harus dua-duanya aktif, baru dari sini akan mengeluarkan udara. Ini ke sini, ke sini, dan ini ke sini. Kita coba ya. Nah, udara tertahan. Ini karena kalau dalam kenyataannya tetap masih ada pegas ya, atau per atau spring. Kalau di simulasi tidak bisa langsung klik 2. Ini harus satu-satu. Tapi intinya ini menandakan kalau ini diklik, nah dia kan sudah, udaranya sudah masuk ke sini, tetapi belum keluar ke sini karena ini namanya katup logika N. Jadi harus dua-duanya dikasih diberikan udara. Nah, misalkan kita klik yang ini. Nah, ini aktif, baru ini aktif. Baru ini aktif. Ini posisi ditekan dua-duanya ya. Baru ini aktif. Ini namanya katup logika N. Nah, ketika udara ada atau sedang berproses mengalir ke sini, ini ketika ditekan juga tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena udaranya masih yang pertama masuk adalah yang di sini. Jadi untuk mengaktifkan katup ini atau untuk mengembalikan si silinder ini harus dilepas dulu tombol yang ini. Ibaratkan kita lepas, nah dia langsung hilang karena ada satu. Yang ini juga lepas. Kemudian kita tekan yang ini satu kali karena ada spring. Nah, sini silindernya akan kembali ke posisi 0. Ini yang disebut dengan rangkaian silinder logika N. Kalau logika OR yang mana, Pak? Nah, misalkan logika OR ya, ini kita copy lagi. Copy lagi, kita masuk di sini, paste. Ini tinggal kita ganti, hapus. Kalau untuk logika OR, kita bisa gunakan yang shuttle pulp. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini OR, artinya OR jika satu saja ada udara masuk, maka akan aktif. Jika ada satu saja udara yang masuk ke katup OR ini, dia akan langsung aktif. Ya, kita lihat, misalkan yang ini saja. Nah, dia udaranya langsung mengaktifkan katup 5/2 ini. Apalagi kalau dua-duanya, ya jelas. Karena satu saja sudah keluar udara atau mengalirkan udara, apalagi kalau dua-duanya. Nah, ini udaranya sudah tidak ada, baru kita aktifkan yang ini. Nah, ini dia kembali ke posisi 0. Ini katup logika OR. Ya, nama itunya apa? Nama katupnya shuttle pulp. Oke, stop dulu. Nah, sekarang kalau misalkan siswa-siswi Bapak di rumah ada laptop atau komputer, boleh ya dicoba dengan membuat rangkaian seperti ini dulu. Ya, 3 rangkaian ini silakan dibuat ya. Dibuat seperti ini percis. 1 ini, kemudian 2 ini, dan yang ini 3. Ya. Dan dibuat satu lagi. Ya, dan ini Bapak ada soal dibuat satu lagi di mana fungsinya seperti ini. Dibuat 2 silinder.
Ya, cobalah ini percobaan dulu. Dibuat 2 silinder yang, si silindernya itu bisa masuk lagi ke dalam secara otomatis. Ya, sok dibuat saja dulu, dicoba dulu ya, mau searching dulu gimana. Pokoknya ketika satu tombol ini ditekan dan dia kembali lagi, kemudian silinder ini keluar, setelah di luar dia akan kembali lagi otomatis ke dalam, sendiri dengan sendirinya, ya. Bapak beri Bapak beri bocoran, nah gunakanlah salah satu katup kontrol inputnya dengan manual tetapi dengan bukan manual ya, yang mechanically dengan pengaktifan roll. Nah, ini dengan roll. Kemudian roll ini bisa diberi label, misalkan labelnya A. Nah, kemudian yang di sini juga sama. Di sini ada label, edit label. Karena maksimal surge-nya 5.000, nah ininya ganti menjadi A, ini menjadi 5.000, itulah. Jadi 5.000. Nah, ya, coba. Jadi ini nanti akan bisa keluar secara keluar melalui tombol dan masuk lagi secara otomatis setelah si silindernya berada di posisi ujung, posisi 1. Ya, itu tugasnya. Silakan dicoba. Ya, setelah selesai boleh di screenshot atau dipoto kemudian dikirimkan ke Classroom. Nanti Bapak akan buat penugasan di Classroom-nya. Ya, baik, mungkin untuk sekarang Bapak cukupkan dulu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa Zoom secara live. Mungkin di Kamis depan insya Allah ya bisa dilaksanakan Zoom meeting. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke Bapak ya, atau boleh di komentar di Classroom ini. Ya, baik, mungkin cukup sekian dulu dari Bapak untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.